niatnya itu ya hubul watan minal, mencintai negara bagian dari iman. Ini jangan lupa, kita dijajah 350 tahun, apa yang kehilangan? Inilah kita mengisi kemerdekaan ini, ya ini kita dengan tunas bangsa kita isi. Karena kenapa kita dijajah? Karena kita tidak sanggup bisa menerima hasut adu domba. Ya. Karena Belanda bukan satu hari nyerang kita, berapa jenderalnya mati. Tetapi dengan hasut kita tidak kuat. Sekarang kita ngisi kemerdekaan kita, apalagi? Yang penting itu gimana kita mencintai negara kita. Orang tua adalah subjek pertama dalam pembelajaran parenting. Makanya parenting itu tentang orang tua. Parenting is about us as a parent. Jadi bukan selalu memikirkan anak saya harus begini. Kalau anak begini itu bukan parenting, namanya childing. Kalau parenting kita yang harus melakukan ini. Saya kayak harus melakukan ini, saya harus melakukan ini. Sehingga perubahannya itu adalah di orang tua yang mudah-mudahan dampaknya nanti kepada anak. Ya, saya sih berharap bersama Fastabikul Khairat menginisiasi untuk program parenting ini, parenting yang berskala dan rutin dilakukan, bukan tahunan. Kami menyadari bahwa karena kebutuhan parenting ini dibutuhkan supaya ada kurikulum yang memang bisa dipahami secara menyeluruh, kami bikin e-course yang kami bikin supaya sekolah bisa, orang tua dan guru mengakses dari website kami sehingga dikontrol lewat online untuk bisa mereka mendapatkan sebuah pembelajaran setelah ini. Zaman serba teknologi era generasi digitalisasi merupakan tantangan yang cukup berat dihadapi oleh Yayasan Pendidikan Fastabikul Khairat Samarinda, Kalimantan Timur. Memang tidak mudah, diperlukan konsep mengajar dan belajar serba dengan energi ekstra, harus bersemangat juang 45. Dulu negeri ini berperang mengangkat senjata menghadapi para penjajah asing yang hendak menguasai tanah tumpah darah warisan nenek moyang. Namun hari ini perang yang tak kalah hebatnya. Ketika generasi milenial tidak dipersiapkan dengan segala kematangan, maka tidak mustahil penjajah yang terberat dan paling mengerikan adalah serangan yang teramat gencar, yaitu kekuatan game online, membuat sekian banyak lintas generasi dari usia balita sampai kaum dewasa menjadi korban ketagihan mirip kecanduan melebihi jahatnya narkoba. Dibuat keranjingan, tak sadar begitu banyak membuang waktu sampai masa depan terlupakan. Menurut Haji Muhammad Yositom, apabila masalah di atas tidak segera diantisipasi, maka pertanda masa depan negeri ini semakin rawan pada kehancuran. Apa yang diperjuangkan Haji Muhammad Yositomo begitu kuat untuk mendirikan Yayasan Pendidikan Fastabikul Khairat adalah satu sikap kepedulian untuk mempersiapkan generasi milenial yang benar-benar diharap mampu membawa negara kesatuan Republik Indonesia semakin terbang terang benderang bercahaya di atas jagat semesta raya. Bukan lagi apa yang pernah mereka katakan bangsa tempe, kita harus menolaknya mentah-mentah. Mimpi besar Haji Muhammad Yositomo saat meletakkan batu pertama mendirikan sarana pendidikan bermula dari Yayasan Sumber Emas menjadi Yayasan Pendidikan Fastabikul Khairat, siap berkonsistensi, berdedikasi, berloyalitas untuk terus berjuang dalam memajukan pendidikan di Indonesia, meneruskan cita-cita para pendahulu guru bangsa Cokro Aminoto, dan Indonesia harus terus melahirkan puluhan, ratusan juta Cokro Aminoto. Sekolah Fastabikul Khairat menggunakan sistem MIR, Multiple Intelligence Research, yaitu menghargai semua kecerdasan sesuai dengan bakatnya. Lantaran sukses seseorang bukan
hanya tergantung kepandaian dalam matematik atau IPA atau fisika atau biologi. Sehingga jangan sampai orang tua murid berkecil hati bila anaknya tidak pandai dalam mata pelajaran matematika dan lain sebagainya. Karena banyak orang sukses karena kakinya, karena suaranya, karena aktingnya, karena bahasanya, atau karena pergaulannya. Jadi semua anak adalah juara sesuai dengan bakatnya masing-masing. Menjadi anak Indonesia sejati, para generasi milenial yang siap menghadapi alam digitalisasi, globalisasi tetap teruji. Haji Muhammad Yasutomo pun tetap menekankan bukan saja dari pihak Yayasan Pendidikan Fastabikul Khairat yang berjuang mati-matian untuk melahirkan para generasi yang cerdas, namun peran serta orang tua di rumah juga harus bisa mengimbangi dan memperkuat dukungan dan bimbingan sehingga menjadi kesatuan arah tujuan untuk dipikul bersama yang paling untuk ditanamkan setiap jiwa dalam dunia mengajar dan belajar, bahwa yang perlu diperjuangkan generasi milenial dasar agama kuat, di sekolah cermat, di rumah hebat, serba cepat menjadi dahsyat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
dan cerah hari ini. Setelah setiap hari kita diguyur hujan. Nggak tahu hujannya betul-betul hujan di Samarinda atau dilimpahkan ke Samarinda. Jadi Ustaz, sampai 1 bulan, 2 bulan ini Ustaz, Samarinda tiap hari diguyur hujan Ustaz. Nggak biasanya ya. Alhamdulillah hari ini cerah. Kemudian syukur yang kedua, kita diberi kesehatan, ya, kita diberi kesejahteraan, kita diberi kebahagiaan. Untuk hari ini kita sama-sama belajar, itu orang tua lagi, gitu ya. Karena apa? Bapak Ibu, tidak ada sekolahnya di orang tua ini. Jadi kita harus tetap dan terus belajar. Walaupun Bapak Ibu mungkin ya mempunyai anak kedua, ketiga, keempat, atau mungkin ke-5, tapi tetap harus tetap kita belajar karena setiap anak mempunyai potensi dan karakternya yang berbeda. Saya sapa dulu Bapak Ibu. Yang pertama yang terus menyaksikan acara ini dari Jakarta, Bapak Haji Muhammad Yusuf Romo. Mudah-mudahan beliau tetap sehat, ya, diberi kesehatan, panjang umur, ya, tetap memberikan motivasi kepada kita semua, ya, karena setiap beliau telepon selalu menanyakan tentang Fastabikul Khairat dan tetap menanyakan guru-guru semangat apa enggak, ya. Jadi semangat itu yang tentunya harus kita jaga karena Pak Yos kita ini tetap semangat dan tetap memantau kita dari jauh. Ya. Pak Surya Sutomo sebagai Ketua Umum Yayasan dan hari ini yang hadir Bapak Haji Ibnu Khotob, ya, teman-teman di manajemen, kepala sekolah, dan yang teristimewa tamu kita, Ustaz Benri. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, ya, dari Jakarta sudah hadir bersama kita semua. Lagi Yayasan Fastabikul Khairat. Baik, beri tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu. Baik. Alhamdulillah hari ini senang sekali dipercaya menjadi moderator dalam kegiatan Smart Parenting, rahasia mengoptimalkan potensi anak di era digital. Sebelumnya Benri Jaisyur Rahman, beri tepuk tangan untuk Bapak Ustadz Benri. Ya. Itu yang terjadi. Karena itulah kenapa potensi dasar anak ada 5. Yang pertama spiritual. Outputnya anak jadi semangat dalam ibadah dan akhlaknya mulia. Makanya kalau anak spiritualnya nggak diisi di masa depan, akhlaknya itu hancur-hancuran. Kenapa sih dia sholat harus diingetin terus? Karena kita lupa spiritualnya tentang bagaimana kita mendesain bahwa Allah itu Allah Maha Baik. Spiritual adalah mengkoneksikan apapun kepada Allah. Kenapa anak-anak kita dia nggak pernah punya semangat dalam ibadah? Potensi spiritualnya nggak kelihatan. Karena dulu kita nggak pernah mengenalkan Allah. Yang bilang sholat, makanya puasa. Kita lupa yang pertama kali diingatkan adalah iman dulu. Spiritual itu adalah mengkoneksikan kepada Allah. Sehingga anak-anak zaman dahulu karena spiritualnya bagus, mereka itu silakan cari kalau ada hadis atau asar sahabat bawa ke saya bawa buku, saya kasih hadis. Adakah sahabat atau yang bertanya kalau ketemu anaknya, nah udah sholat belum? Silakan kalau ada saya kasih hadis. Ternyata nggak ada. Kenapa Nabi dan sahabat kalau ketemu anak nggak pernah nanya udah sholat belum? Karena anak zaman dahulu kalau ditanya udah sholat belum, mereka tersinggung. Jangankan udah sholat, amalan apa lagi bisa kalian lakukan? Maka pertanyaan mereka adalah ayul amal afdol ya Rasulullah. Amalan apa yang paling utama? Beda dengan akal kita. Anak sekarang amalan apa yang paling ringan? Maka anak zaman now biasanya cari yang paling ringan. Menjelang Ramadan biasanya survei dulu masjid mana yang paling cepat tarawehnya. Di sini ada 3 rakaat 5 menit, mantap. Itu ada di belakang Islamic Center ada masjid kecil cuma 11 rakaat, 2-3 aja 5 menit, apalagi 11. Kalkulatif dia. Begitu datang masjid yang 11 rakaat, qadarullah imamnya impor dari Saudi. Kalau dengar basmalahnya kayak Ustaz Arman. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat qadarullah imamnya impor dari Saudi.
Baru dengar basmalahnya aja kayak Ustaz Arman. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati, salah masjid gua ya. Langsung feelingnya gak enak. Waladhdallin. Amin. Itu dalam hati request tuh. Kulhu. Begitu mau baca alif ya alif lam. Ditandain ke masjid. Langsung bikin artikel di Facebook. 10 masjid daerah Samarinda yang tak layak dikunjungi. Nomor 7 kalian akan tercengang. Kan gitu. Kenapa? Karena anak kita tak diinstal spiritualnya, potensi spiritualnya. Kita merasa kalau udah hafal Quran beres. Bukan tentang hafal Qurannya. Makanya maaf, saya mengkritik bukan berarti nggak hafal Quran. Sebab Jundub bin Junadah pernah menegur tabiin. Jundub ini sahabat utama yang namanya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Apa kata beliau kepada tabiin yang semangat hafal Quran? Ta'alamal iman qabla an ta'alamal Quran wa nata'alamal Quran fasdaqta bihi imanan wa antum al-yawm tu'alimul Quran qabla iman. Kami lebih dulu belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Pada saat kami belajar Quran, iman kami makin bertambah. Kalau kalian belajar Quran dulu sebelum iman. Maka anak kita kalau nggak belajar spiritual yang ada, Quran belajar, dia nggak merasa tersentuh yang disebut Quran jika berbaca hati bergetar itu nggak ada. Kenapa? Karena spiritualnya nggak kita asah. Kenapa? Kalaupun kita mengasah spiritualnya, caranya salah. Kita mengenalkan Allah di momen yang salah. Coba, betapa banyak orang tua yang baru menyebut nama Allah pas lagi marah. Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullah. Tuh anak baru mikir, kalau Allah disebut pasti ada sapu melayang. Allah disebut pasti ada piring terbang. Allah digambarkan oleh kita dengan cara yang buat anak takut. Coba, berapa banyak orang tua yang kadang-kadang ingin ngomong anaknya, Allah marah, Allah marah, Allah marah. Ingat, nanti di akhirat kita kembali sama Allah. Tahu dari mana aku marah? Bawa nama presiden aja itu kita kena undang-undang ITE. Yang lagi nama Allah. Allah nggak pernah marah sama anak kecil. Wallahi, hadis Nabi jelas. Sebelum diangkat pena sebab yang akan dihisab. Walaupun dia membunuh, nggak pasti dia sengaja, nggak mungkin dia, karena dia belum dihisab. Jadi kalau kita marah, bilang kita marah, Allah itu sayang. Makanya Allah nggak pengen namanya itu dipakai untuk memukul. Makanya dia ada bab memukul. Jika orang tua marah, tiba-tiba ada bilang, ya Allah, wajib dihentikan. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, nggak wajib dihentikan. Allah tak ingin namanya dipakai untuk memukul, karena jangan sampai seperti itu. Itulah kenapa spiritual kita ya, anak-anak kita aja potensi yang selama ini bilang itu adalah potensi spiritual. Yang kedua, potensi yang disebut adalah potensi yang disebut yang namanya emosional. Anak mendapatkan sentuhan, empati, dikenai perasaannya, nanti dia menjadi pribadi yang empati dan kontrol dirinya bagus. Anak-anak yang nggak pernah dipeluk, nggak pernah dicap sayang, nggak dapat perhatian, tumbuhlah jadi anak yang mengalami sindrom skin hunger. Skin hunger itu anak-anak yang dia cenderung orang yang mudah sekali emosional, gampang marah, dan cenderung susah dalam berinteraksi baik sama orang. Kalau istilah netizen itu pribadinya namanya Juniper, julid nyinyir baper. Pernah ketemu nggak ada orang kalau kita senyum diomelin dia, kenapa lu senyum sama gua? Maksudnya apa senyum? Enggak, saya kan masih ramah, bohong. Maksudnya ngeledek kan? Enggak, benar kok. Besok kita belajar, oh kalau ketemu dia bisa senyum. Besok kita ketemu dia, apa kata dia? Itu orang sombong banget. Senyum salah nggak senyum salah. Pernah kayak gini? Kalau kita pernah ketemu orang ini, pahamilah dia potensi emosinya waktu kecil nggak pernah diasah, nggak pernah diusah. Waktu nangis, nggak boleh nangis. Jadilah dia suami yang gak peka saat istrinya nangis. Cengeng masih kan. Makanya laki-laki jangan dilarang nangis. Laki-laki yang gak boleh cengeng. Cengeng beda dengan nangis. Nangis itu adalah fitrah yang membuat dia peka rasanya. Karena saya pernah nangani klien, dia dilarang nangis sama ibunya, bahkan pun nangis digampar sama ibunya. Maka tumbuhlah jadi seorang suami yang gagah, keren, orasinya bagus, tapi kok kesel digampar istrinya. Istrinya lahiran, pada saat ketubannya pecah disuruh berangkat sendiri karena dia sibuk.
Kenapa nggak peka? Itulah kenapa kasus KDRT yang terjadi umumnya ada faktor di sisi emosinya dia yang tak diberikan potensi. Cerdas dia, tapi dia tidak punya cedera emosi. Makanya jangan mengandalkan kecerdasan akal saja. Pernah belajar, salah satunya orang paling cerdas di muka bumi ini yang tercatat dalam sejarah IQ, namanya William James Sidis, IQ-nya 300. Ya, dia anak dari Profesor Boris Sidis di New York. William James Sidis ini umur 8 bulan sudah bisa nyuap makan sendiri. Umur 2 tahun sudah nulis artikel di koran New York Post. Umur 4 tahun sudah presentasi fisiologis manusia dewasa di hadapan profesor. Umur 10 tahun masuk Universitas Harvard. Umur 16 tahun menguasai 200 bahasa asing. Bahasa Jawa pun, bahasa Suriname dia paham. Ternyata dia tahu, tapi dia meninggal umur 43 tahun dan isunya dia bunuh diri. Kenapa? Karena dia stres, dia dipaksa berpikir cerdas, tapi emosinya nggak diberikan. Makanya jangan cuma mengandalkan orang, anak sepotensial cerdas nih, tapi nggak bisa dia emosinya, gampang marah, tersinggung, jebret. Oke, potensi berikut namanya intelektual, dia punya nalar dan juga yang punya namanya imajinasi. Makanya kalau ngomong sama anak wajib di fase-fase di mana dia diajak dialog, wajib, nggak boleh jadi orang tua otoriter. Nabi Ibrahim mengajarkan bakal perintah Allah yang namanya perintah Allah yang namanya menyembelih Ismail itu wajib. Tapi Ibrahim walaupun wajib berdialog sama anaknya. Ibrahim gak otoriter, gak ujuk-ujuk nyeret anaknya. Mau kemana ya? Itu di aja mau disembelih nanya itu perintah Allah. Allahu Akbar begitu. Tahu Ibrahim lakukan? Ya bunaya, ini Allah fil manami adi ambau gafang pada tahu. Nah ayah bermimpi di malam hari. Ada di anak kita. Maka pertama, kenapa kita sering lihat laki-laki berulang lunak atau lelaki presto itu? Atau lunak kan presto? Karena nggak punya figur bapak. Itulah kenapa Ibnu Qayyim sejak 8 abad beliau lahir di abad ke-8, berarti sekitar 6 abad yang lalu. Beliau sudah mengingatkan, jika anak bermasalah, bapaknya bukan ibu. Fakta pertama ini yang saya sampaikan. Fakta kedua, berita di KKBN, pendidik mungkin sudah tahu beritanya tanggal 4 Agustus 2023, riset nasional, dua yang sudah tahu. Risetnya menyebutkan 60% anak perempuan di Indonesia umur 16 sampai 17 tahun tidak lagi perawan. Berapa angkanya? Berapa kan tadi angkanya? 60%. Besar atau kecil? Bayangin, saya waktu terima ini shock ya. 16 sampai 17 itu sekolahnya tingkat berapa? Maaf Pak, riset ini kalau kita dipaksa meyakininya, mau nggak mau kita ambil kesimpulannya miris. Datang ke SMA yang ada di sini, di kelas tersebut ada 40 siswa misalnya, 20 siswa lagi, 20 siswi perempuan. Kesimpulan risetnya apa? Di kelas ini 12 orang sudah nggak terawat. Yang ngeri itu jangan-jangan siswa kita, jangan anak kita, jangan calon mantu kita. Saya hampir nggak terima, tapi beberapa fakta mau nggak mau saya harus terima. Saya baru aja pulang dari Kabupaten Lingga. Tahu pernah dengar nggak di kabupatennya? Motherland of Malay. Dia ada dulu kerajaan Melayu itu ada Johor, Singapura, Lingga, dan Riau. Itu satu kerajaan terpisah sekarang karena politik. Lingga ini bagian dari Indonesia, dia ada di ujung. Saya ke Batam, naik bot dulu selama 2 jam di ombak-ombak gitu, bot cepat, ya. Dan itu di pulau sepi. Kenapa bupatinya bilang ini? Pokoknya wajib undang Ustaz Fikri. Wajib sampai dicari nomor saya karena lihat podcast saya di YouTube dengan Niki Tawili dengan dari Manantau itu diminta supaya saya diundang. Akhirnya saya hadir. Apa yang pertama ceritain? Ustaz, tahu kan pulau ini jauh dari kota besar. Ustaz tahu kan di mana ini tempatnya, kesini aja susah merambat dari darat atau udara. Ustaz udah coba. Tapi saya tahu di sini perempuannya sudah jadi WPB. Apa WPB? Wanita pemuas diri. Anak-anak SMA. Saya langsung ya Allah. Dan itulah kenapa beberapa riset menyebut tahun 2021. Silakan baca beritanya. Baca beritanya. Di situ disebutkan bahkan
munculnya gugatan dispensasi nikah di beberapa siswi untuk mengajukan nikah ke pengadilan agama. Yang pertama di Ponorogo, kemudian di Jember, di Jambi, semua beberapa pengadilan agama menyebutkan mereka mengajukan gugatan dispensasi nikah karena undang-undang nikah hanya membolehkan nikah minimal 19 tahun. Berarti mereka belum cukup umur. Pertanyaannya, kenapa mereka mengajukan dispensasi nikah? Apakah habis ikut seminar motivasi nikah? Bukan, karena banyak hamil nikah. Itu yang saya sedih. Saya buka file-file lama saya konsul anak remaja dari tahun 2002. Saya itu menangani 1.400 anak. Saya murid langsung dari Ibu Eni Risma, kakak parenting. Saya langsung turun ke lapangan. Tahun 2011 saya nongkrong di Jakarta, daerahnya Sevel Pancoran, 7-Eleven. Dulu saya setiap jam 11 malam nongkrong sampai jam 5 pagi, goes sepeda. Sepedanya sepeda fiksi, nama klubnya fiksi. Saya goes. Demi apa? Lakukan riset di lapangan. Disitulah saya ketemu anak perempuan yang dulu sempat populer, sekarang mungkin jarang dengar. Pernah dengar namanya cabai-cabean? Kalau cowok terong-terongan, ya kalau becok terong dicabein, ya kan gitu ya. Menurut mereka cabai-cabai sendiri ada dua kategori, ada cabai merah, ada cabai hijau. Cabai merah anak ABG yang tubuhnya rela dijamah demi pansos. Maaf, kalian mereka gini, gue sih gak apa-apa digrepe-grepe asal sama Nicola Saputra. Gue sih gak apa-apa dihamilin asal sama Jeffrey Nicole. Ibu lihat di TikTok sempat populer waktu Cimin BTS mengeluarkan status rata-rata netizen Indonesia perempuan ABG komennya di mana? Rahimku bergetar, rahimku anget, aku rela dapat benih kamu walaupun semalam. Jijik. Itu adalah perempuan kita. Cabai merah itu begitu. Makanya bagi mereka yang penting orang yang menjabatnya orang keren. Ada salah satu anak di SMA tahun 2013, saya belum punya WA sudah ada tapi saya belum aktif di WA. Email masuk, Assalamualaikum Kak Ustadz, manggilnya Kak Ustadz. Karena saya waktu itu misi di SMA. Kak, aku mau curhat, aku umur sekian di SMA ini, aku di luar sekolah karena aku hamil. Yang menghamili aku teman aku satu sekolah, anak laki-laki ganteng, keren, pinter, anak basket. Ya, dia nggak dikeluarin karena dia idaman sekolah. Yang aku sedih, teman aku 2 orang satu game diambilin sama lelaki yang sama. Pertanyaan aku sama kakak, yang lebih pantas jadi istrinya yang mana? Plot twist banget pertanyaannya. Saya sampai begini, ya kirain dia mau nanya tobat. Sudah siapin jawabannya. Kan aku duluan yang ditidurin. Sampai saya mikir, itu tahun 2013 tuh, berarti 11 tahun yang lalu. Saya harus jawabnya gimana? Saya bercandain, yakin kamu yang pertama ditidurin. Ini cowok brengsek kayak gini mah udah banyak cewek ditidurin. Itu cabai merah. Yang kedua cabai hijau. Cabai hijau motifnya ekonomi. Asal diisi pulsa, dibeli BlackBerry kalau zaman dulu, sekarang iPhone, MacBook, tas branded. Setelah jadi cabai-cabean, mereka bermetamorfosis jadi jamur. Jamur itu janda di bawah umur. Ada dipaksa hamil, bablas, dipaksa nikah, 2 bulan diceraikan. Lama jadi jamur, karena si mantan gak bertanggung jawab, mereka bermetamorfosis lagi jadi jagung bakar, jablay tanggung baru makan. Ya nggak usah dihafal, nggak keluar tes CPNS. Ya tes UMN juga ada. Ini saya khawatir nih, kajian saya diingat adalah jamur, cabai-cabean, terong-terongan, sama jagung bakar doang gitu. Jangan yang punya ayatnya. Ya, oke. Potensi berikut namanya intelektual. Dia punya nalar dan juga yang punya namanya imajinasi. Makanya kalau ngomong sama anak wajib di fase-fase di mana dia diajak dialog, wajib, nggak boleh jadi orang tua otoriter. Nabi Ibrahim mengajarkan bakal perintah Allah yang namanya perintah Allah yang namanya menyembelih Ismail itu wajib. Tapi Ibrahim walaupun wajib berdialog sama anaknya. Ibrahim gak otoriter, gak ujuk-ujuk nyeret anaknya. Mau kemana ya? Itu di aja, mau sembelih nanya mau. Itu perintah Allah, Allah Akbar, begitu. Tahu Ibrahim lakukan? Ya budaya. Ini Allah fil madami adi ambal gafang fil madataro. Nah ayat bermimpi di malam hari dia suruh Allah menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Makanya ini saya menulis tentang ini dalam jurnal saya, dalam kitab yang saya tulis tebalnya 1800 halaman tentang bagaimana kemampuan mengelola pikiran anak.
thinking skill. Dari ayat ini Ibrahim mengajarkan tentang contextual word, tentang thinking word. Bahkan anak-anak yang nggak dilatih ini, dia nalarnya kurang. Jadilah anak-anak yang nggak melatih pikirnya, jadi anak-anak yang rusak. Yang dia cirinya adalah nggak bisa ngomong enggak. Anak-anak yang potensial akan rusak namanya thinking shock. Cirinya adalah terserah. Nah, mau makan nasi goreng apa yang goreng terserah. Nanti lulus dari Pastor Bego Herod mau terusin ke SMP-nya Pastor Bego Herod atau main terserah. Nanti kamu kira-kira ikut mama apa papa liburan terserah. Banyak orang tua langsung merasa bangga. Ih, anak saya taat banget sama saya Ustaz, apa-apa terserah saya. No, ini bukan taat, ini namanya lazy mind, thinking shock, nalarnya nggak dipakai. Maka bisa gede, diajak sholat ayo, diajak maksiat ayo. Yang penting terserah. Makanya kenapa di antara dialog Quran itu la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, wajib ngajak bicara. Allah ketika mengisahkan, ini makanya para pekisah juga belajar cara Quran mengisahkan. Jadi pekisah itu nggak boleh mulai dengan hari ini Bunda mencerita Umar adalah no. Mulailah dengan dialog. Allah ceritakan Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Kenapa Allah nanya apa hari kiamat? Allah mengajak kita berpikir dulu. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Kamu tahu nggak apa itu hari kiamat? Dialog dan Quran melatih berpikir. Maka anak yang nggak pernah diajak berdialog, berpikir, mati berpikirnya. Itulah kenapa pentingnya nanya sama anak. Dan kedua, nggak boleh kalau anak sudah berpikir, dia memilih, memutuskan, terus kita cut. Contoh ini ibu, nah mau mie ayam, mie goreng dan nasi goreng. Terserah deh, nggak boleh terserah. Bunda pengen kamu punya memutuskan. Pilih mie goreng deh. Tadi pagi udah makan mie. Ntar kalau tipes gimana? Hah? Yaudah deh, nasi goreng. Ibu-ibu tuh gitu. Ditawarin milih, dihabisin juga. Kalau gitu ngapain nawarin milih? Nah, liburan mau ke pantai atau ke puncak? Ke pantai deh. Nanti kena tsunami gimana? Kamu nggak tahu sekarang ada megatrust. Ya udahlah terserah. Di antara yang merusak kita. Makanya kenapa? Kalau anak udah memilih, udah nggak usah dibikin salah berpikir. Itulah memang anak-anak trauma dalam memutuskan. Habis pernah memutuskan disalahin. Semua anak memutuskan belajarlah untuk belajar dari kesalahan. Gak apa-apa. Orang kita yang sudorin kok. Gak ada masalah. Oke, ini sebentar karena waktunya. Oke, ini sampai selat ini saja. Sesi saya masih panjang baca. Ya, karena saya kalau sini susah nanti. Saya khawatir ini. Berikutnya adalah fisikal. Fisikal itu potensi kekuatan fisik dan sensori. Potensi sensori itu apa? Indranya harus dilatih. Makanya kalau anak dari kecil itu sensorinya itu nggak boleh buru-buru. Kenapa kalau anak merangkak itu biarin dulu? Jangan, anak langsung diri. Dong. Karena banyak anak yang nggak melalui proses merangkak, tumbuhlah jadi orang yang dia mudah mabuk pada kendaraan. Di jalan umum muntah karena sensori keseimbangannya tidak latih saat merangkak. Maka tugas kita di kecil melatih sensorinya, semua inderanya dilatih, dengan motoriknya dilatih. Terakhir adalah dia sosial, kemampuan networking, kemampuan membangun relasi. Jadi kalau anak cara ngomongnya nggak bisa, kalau nyapa orang nggak bisa, karena potensinya nggak dilatih. 5 kekuatan potensi inilah yang wajib diasah. Ya. Dan yang paling penting, ada potensi yang Bapak wajib sebagai orang pertama. Di antaranya saat potensi akal, intelektual wajib Bapak. Makanya saya bersyukur nih Bapak-Bapak mau hadir. Beri apresiasi sama Bapak-Bapaknya. Ya, walaupun saya nggak tahu hadirnya di bawah tekanan istri atau enggak. Ya, kan ada juga istri yang Bapak hadir nggak mau nanti tidur di teras ya. Hadir. Tapi nggak apa-apa. Bapak yang mau hadir ini salah satu penyelamatan negeri ini. Saya masih banyak pembahasan, tapi saya pengen cukup di sini saja, pengen banyak diskusi. Dari sini nanti Bapak Ibu bisa minta slide-nya, karena ini kami bikin supaya karena Quran membahas setelah ini solusinya, tapi karena uraiannya panjang. Karena solusi Quran itu sangat detail
dan membuat kita terpesona. Setiap pilihan kata Quran itu ternyata menggambarkan, ternyata semuanya adalah Al-Quran. Dan itu yang sebenarnya kalau dibahas akan panjang, tapi waktu kita yang singkat membuat saya harus sudahi. Baca saja setelah ini. Aku lupa siapa terbalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diragukan lagi cintanya pada Indonesia. NKRI harga mati, bangga menjadi bangsa Indonesia, bersyukur bertanah air Indonesia. Aku bangsa Indonesia, aku bangga Indonesia, merdeka harmoni, Allahu Akbar. Cintanya pada sang pencipta hidup matinya, cintanya pada Rasulnya jiwa raganya. Ayat-ayat syukur prinsip hidupnya, fastabiqul khairat perjuangannya. Lain syakartum lazidanakum, walain kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya. Namun bagi yang kufur nikmat, maka ia akan disiksa. Allahu Akbar. Dialah HM Josutomo, putra desa senior Kaltim Indonesia, putra terbaik kebanggaan bangsa, pelopor pendidikan pemersatu bangsa. HM Josutomo, tokoh bangsa, putra Indonesia terbaik kebanggaan umat, sang penyemangat pemersatu bangsa, pelopor kebaikan fastabiqul khairat. Semangatnya menggebu, pidatonya berapi-api, menularkan energi positif. Bagi anak negeri dialah sang penyemangat, penyemangat kebaikan fastabiqul khairat. Dialah HM Josutomo, sosok yang gigih pantang menyerah, sang penyemangat dicintai rakyat, pejuang kebaikan fastabiqul khairat. Dalam sakit pun tetap berbuat, mendirikan sekolah fastabiqul khairat, sang penyemangat dicintai umat, pelopor kebaikan fastabiqul khairat. Dialah HM Josutomo, sang penyemangat pembangun peradaban, peradaban yang rahmatan lil alamin, peradaban kebaikan fastabiqul khairat.
kasih.